Hanya berjarak 8 tahun sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, negara adidaya Amerika Serikat melalui badan intelijennya CIA telah berupaya mendongkel Soekarno dari kursi kepresidenan. Tepatnya pada tahun 1953, niat CIA untuk menyingkirkan Soekarno muncul setelah Dewan Keamanan Nasional Lembaga Intelijen itu memberikan sebuah laporan tertanggal 9 September 1953. Dalam laporan tersebut dibeberkan bahwa situasi Indonesia sudah sangat menakutkan bagi Amerika Serikat. Menurut Tim Weiner dalam buku Membongkar Kegagalan CIA, Presiden Soekarno dianggap terlalu memberi angin kepada Partai Komunis untuk berkembang di Indonesia, dan ini menguntungkan bagi Blok Timur yang kala itu dipimpin oleh Uni Soviet. Tapi tuduhan CIA itu dibantah oleh Soekarno saat bertemu dengan Presiden Eisenhower dan wakilnya Richard Nixon. Richard Nixon sendiri menyebut bahwa Soekarno berupaya meyakinkan Presiden Eisenhower bahwa dirinya bukanlah komunis. Soekarno juga menekankan bahwa dia akan meringkus komunis jika komunis berani macam-macam di Indonesia. Meski demikian, CIA tetap melanjutkan rencananya untuk menyingkirkan Soekarno dari kursi Presiden Republik Indonesia. Direktur Dinas Keamanan Bersama CIA, Harold Station, memberikan masukan kepada Richard Nixon dan Direktur CIA Allen Dulles agar memikirkan pergantian rezim di Indonesia. Rezim Soekarno menurut CIA sangat buruk. CIA dengan serius mempertimbangkan pembunuhan terhadap Soekarno di musim semi tahun 1955. Begitu tulis Tim Weiner dalam bukunya itu. Istri Bung Karno, Ratna Sari Dewi, dalam wawancaranya dengan Japan Times terbitan 2008 menyatakan CIA pernah mencoba membunuh Soekarno sebanyak 5 kali. Dia juga mengungkapkan sejumlah item dokumen yang mengindikasikan kejatuhan Bung Karno atas campur tangan CIA. Dokumen itu tercatat dalam 10 lembar folio. Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mendominasi dunia memang membuat negara-negara berkembang kelabakan dan bingung harus berpihak kepada siapa. Maka muncullah gerakan non-blok, yakni gerakan negara-negara yang tidak memihak kepada blok barat yang dipimpin Amerika maupun blok timur yang dipimpin Soviet. Gerakan non-blok sendiri bermula dari konferensi tingkat tinggi Asia Afrika pada tahun 1955 yang diselenggarakan di Bandung. Dihadiri oleh para pemimpin negara dari 29 negara berkembang di Asia dan Afrika. Pendiri dari gerakan ini adalah 5 pemimpin dunia. Salah satunya adalah Presiden Soekarno. Soekarno yang sedari muda memang menentang imperialisme tentu saja menjadi ujung tombak gerakan ini. Kengototan Soekarno membuat pupus harapan Amerika untuk memiliki pangkalan militer di Indonesia agar dapat mengontrol Pasifik. Sementara Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Filipina, Singapura, Australia, dan Selandia Baru semua menerima pangkalan militer Amerika. 19 hari setelah konferensi Asia Afrika itu, CIA menerima surat perintah aksi rahasia dari Gedung Putih. Perintah itu memberi wewenang kepada CIA untuk menggunakan segala cara, termasuk menyogok dan memberikan uang kepada politisi Indonesia. Dalam catatan Weiner disebutkan juga bahwa CIA menyokong pendanaan Partai Masumi, musuh politik Soekarno paling kuat pada waktu itu. Disebutkan CIA memberikan dana sekitar 1 juta US dollar. Namun operasi CIA pada pemilu 1955 itu gagal. Partai Soekarno, PNI, menang, sementara Masumi menduduki posisi kedua. Dan yang mengejutkan, PKI berhasil menduduki posisi keempat yang membuat Amerika semakin cemas. Amerika takut Soekarno akan semakin condong ke kiri dan akhirnya memang terbukti. Indonesianis asal Australia, Gert Polgren, juga menyebut bahwa pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi sebagai bagian dari taktik CIA. Melalui bantuan CIA, pemberontakan dapat diperpanjang selama 2 tahun, bahkan lebih. Namun Angkatan Darat yang pada saat itu menunjukkan dukungan yang solid kepada Soekarno dapat mengalahkan para pemberontak di Sumatera dan Sulawesi itu. Angkatan Darat kemudian semakin kuat dan menjadi musuh bebuyutan PKI di kemudian hari. Salah satu cara paling kotor CIA untuk menjatuhkan Soekarno adalah proyek film porno dengan kode Happy Days.
Film ini diproyeksikan untuk menyudutkan Soekarno. Film berdurasi pendek ini memperlihatkan seseorang yang mirip Soekarno tengah beradakan mesum dengan seorang pramugari Rusia yang sebenarnya adalah agen Dinas Intelijen Rusia KGB. Sebelumnya memang santer tersiar kabar jika Soekarno memiliki hubungan khusus dengan seorang pramugari berkebangsaan Rusia yang konon adalah intel Soviet. Film ini tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan moral Soekarno di mata dunia dan rakyatnya, tapi juga mengadu domba antara Indonesia dan Soviet yang saat itu sedang mesra-mesranya. Propaganda CIA ini juga ingin menunjukkan bahwa Soekarno seorang yang maniak dan telah jatuh dalam genggaman Soviet. Pembuatan film ini diakui oleh Robert Maheu, mantan agen FBI yang ditugasi untuk memproduksi film palsu ini. Dia diminta oleh Kepala Keamanan CIA, Kolonel Seville Edward, untuk membuat film ini seolah-olah memang terjadi hubungan intim antara Soekarno dengan sang pramugari di salah satu kamar tamu di Kremlin. Setelah selesai dibuat, rencananya film dan foto-foto yang seolah diambil oleh kamera pengintai ini akan dikirimkan secara anonim ke stasiun-stasiun berita di berbagai negara dengan narasi seolah Soekarno sudah berada di bawah pengaruh Soviet. Maheu mengaku bahwa film yang dibuatnya ini sebenarnya bukanlah dibuat untuk menjadi film porno. Yang mereka inginkan hanyalah tayangan kamera pengintai yang seolah menggambarkan Soekarno tertangkap basah sedang berbuat sesuatu dengan perempuan Rusia itu. Dia juga menyebut bahwa syuting film ini hanya memakan waktu 5 menit. Syuting dilakukan di salah satu studio di Hollywood pada tengah malam. Pada akhirnya propaganda CIA ini tidak jadi dirilis. Hanya beberapa potongan gambar yang kabarnya tersebar ke Indonesia, Asia, dan Eropa. Tak sampai di situ, pada pertengahan 1965 CIA kembali berupaya menjatuhkan Soekarno dengan cara mengirimkan seorang agen perempuan yang memiliki penampilan menarik dan berwajah sangat cantik. Pat Price nama intel CIA itu. Dia memasuki Istana Merdeka menyamar sebagai seorang mahasiswi dari Amerika yang tengah melakukan penelitian mengenai kebudayaan Jawa. Singkat kata, Pat Price berhasil masuk dan berbaur ke lingkungan utama istana. Bahkan dia bisa bergaul akrab dengan anak-anak Soekarno. Menurut Guntur Soekarno Putra dalam buku Bung Karno, Bapakku, Kawanku, Guruku, bapaknya nyaris saja jatuh ke dalam pelukan perempuan Amerika itu. Untunglah sebelum situasi berjalan lebih jauh, Soekarno diberitahu oleh Presiden Pakistan Ayub Khan jika perempuan cantik yang ada di istananya itu adalah agen CIA. Tentu saja informasi dari salah satu sahabat dekatnya itu membuat Soekarno berang. Pat kemudian diusir dari Indonesia.